Ya halo semua, selamat datang kembali channel Kisper Production. Kali ini kita akan mereview sebuah gimbal dari Brica, yaitu Brica S-Steady Pro. Ini saya beli Shopee, harganya itu 1 juta kurang 1000, jadi 999.999.000 ya harganya itu. Dan ini cepet banget sih, saya pesan kemarin, besoknya nyampe, mantep. Nanti saya sertain juga link tokonya di deskripsi ya jika kalian mau beli. Oke, langsung aja kita buka. Tapi sebentar, ini konten unboxing nggak jelas gitu ya, nggak terperinci. Jadi jika kalian ingin membeli barang ini, silahkan kalian cari review yang lain. Takutnya ini salah juga, karena ini cuma unboxing ini ya, unboxing asal-asalan. Dan oke, langsung aja kita mulai buka. Gede. Aduh, sampai kayak gempa ini ya. Nih pada jatuh-jatuh pada belok speakernya juga. Oke, seperti inilah tampilannya. Kita lihat dari depan. Nah, di sini kita dapat baju kaos dari Brica, juga dapat bonus ini ya namanya. Kita buka. Ini kita dapat kaosnya gratis, ukuran L ya. Ukuran L, tapi kita gak akan review bajunya karena kita kan lagi review gimbal, bukan review kaos, jadi kita simpan dulu aja. Ini beberapa fitur yang ada di Brica S-Steady Pro ini: static axis, face tracking, object tracking, motion tracking, zoom control, time lapse, dan panorama. Oke, di sini lumayan banyak. Dan di sini udah bacanya compatible with smartphone and action camera. Di pinggirnya kayak gini, cuma gini doang. Dan kita lihat belakangnya, di sini ada spesifikasinya juga, dan ini ada nih bonusnya dimasukin juga di ini yang di kemasannya. Kita dapat gratisnya itu action cam holder, tripod, dan carrying case. Ini casingnya, casing buat tempat tripodnya. Dan sini dijelasin lagi fitur-fitur yang ada di gimbal ini. Oke, nanti golongan ininya kita jelasin pas udah dibuka aja ya. Di sini spesifikasinya, ini beratnya 495 gram dengan baterai sudah termasuk. Dimensinya itu 310 x 115 x 108,5 mm. Baterainya 3600 mAh. Max payload, maksudnya ini mungkin HP-nya ya. HP atau action cam-nya itu maksimal 280 gram beratnya. Bluetooth-nya versi 4.2, panning bisa 600 derajat, tilting 320 derajat, rolling 320 derajat. Dan tripod ini bisa nyala sampai dengan 12 jam, up to 12 hours. Dan ini cocoknya disimpan dipakai di suhu negatif 10 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Dan supported device-nya, device yang bisa mendukung tripod ini iPhone XS Max ya. Ini pokoknya golongan ini Android smartphone juga bisa. Dan di pinggirnya juga di sini ada gininya. Dan di sini kita dijelasin kalau kita harus download ini ya, Brica S-Steady Pro-nya untuk menggunakan seluruh fitur dari S-Steady Pro ini. Dan ini juga ada dijelasin paket penjualannya. Di sini kita dikasih satu gimbal, satu carrying case, tripod, action cam, USB cable, buku manual, dan kartu garansi. Dan langsung saja kita buka. Ini masih tertutup ya. Kameranya susah sih jadinya karena ini gede banget, masih tertutup. Langsung aja kita buka semua aja. Lumayan berat juga sih. Dan di sini oke, mantap, ini ada magnetnya mungkin di sini. Di mana ya? Di sebelah sini pokoknya, mungkin di bawah dan di sini ya. Jadi ini tinggal gini aja. Buka. Oke, sip. Kita taruh casingnya aja ya. Jadi ini ya, dusnya itu kita simpan dulu. Dan seperti ini tampilan casingnya itu di S-Steady Pro. Di belakangnya ini keren sih. Jadi ukuran casing ini sangat-sangat apa ya namanya, beraturan. Jadi tergantung sama alatnya. Jadi kayak gini. Jadi gak ngebentuk kotak gitu, kotak sempurna. Ini jadi ngebentuk kayak gini. Mari kita buka resletingnya. Kebalik. Aduh, kebalik. Maaf. Ini mungkin buku manualnya. Wih, keren anjir. Wih, pakai kotak gini ya. Ini ada buku panduannya, dan ini ada kartu garansi 1 tahun ya katanya. Dan mari kita simpan dulu aja lah. Dan di sini kita dikasih action cam holder, karena saya gak punya action cam holder jadi simpan aja karena kita akan tes di HP ya di sini. Ini ada ininya, tripodnya, tripod kecil. Ini buat taruh di ini ya, taruh di apa namanya? Taruh di meja kayak gini, tuh. Bisa juga buat di meja, jadi nggak selamanya dipegang terus ya ini gimbal. Dan saya kurang tahu ini buat apa, tapi pernah saya lihat sih buat apa, cuman lupa ini buat apa. Ini ada kabel casannya juga. Ini kabel buat casan kan, ini kabel USB. Dan yang terakhir mungkin ini ya, gimbalnya. Wow, sebentar saya simpan dulu. Saya simpan dulu juga casingnya juga, dan kayak gini tampilannya. Dan di sini juga ada bacaan arah kamera handphone. Aduh, ini
Harap ikuti berikut sebelum mulai. Jangan hidupkan gimbal tanpa memasang HP. Pasang HP menempel pada bantalan karet, sesuaikan dengan roll hingga HP seimbang. Dan untuk cara mengaktifkan atau mengoffkan tripod ini, saya akan bersama teman saya di outdoor atau di luar rumah. Jadi, oke, langsung aja kita ganti background. Dan oke, seperti ini tampilan dari Brikanya. Ini kita tampil di outdoor ya. Jadi kita akan tunjukin gimana cara untuk pakainya. Pertama, kalian harus lepas dulu casingnya, karena kalau pakai casing ini gak bisa, susah masuknya. Jadi kita harus lepas dulu. Lalu kita masukkan kayak gini. Ini di yang belakangnya itu sebelah sini, yang depan HP-nya itu di sini, arahnya ke atas. Kayak gini sampai mentok. Lalu kita posisikan dulu agar seimbang HP-nya. Harus kayak gini nanti ya. Lalu kayak kita pencet tekan ini kalau udah seimbang ya, 5 detikan. Jadi ini udah aktif sebenarnya. Tapi bentar, saya kurang tahu sih ininya. Soal ininya untuk atur-atur modenya, kita baca buku panduan dulu. Di sini untuk satu ketukan kita akan pen following. Pen following itu adalah mode standar, motor tilt, dan roll terkunci. Kamera hanya dapat bergerak ke kiri dan ke kanan, berarti cuma ke kiri dan ke kanan. Ini kalau saya pencet satu kali, lampunya itu cuma berkedip satu kali. Susah ya, susah kelihatannya. Oh udah. Dan ini cuma bisa ke kanan ke kiri, kayak gini, ikut. Kalau kita gerakin tangan ke kanan, ini juga ke kanan. Kalau kita ke kiri, ini ke kiri juga. Cuman kalau ke atas ke bawah itu sama aja, kalau di mode ini. Untuk mode kedua, ini namanya pen and tilt following. Kita tinggal pencet ini aja 2 kali, 1, 2. Nah ini lampu modenya itu 2 kali ya, lampunya itu berkedipnya itu. Dan di mode kedua ini motor roll terkunci, kamera hanya dapat bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Berarti ini ngikutnya bisa ke atas dan ke bawah kayak gini. Tuh, ngikut ke bawah, ke kiri bisa, ke kanan bisa. Jadi ini bisa kemana-mana. Dan kita masuk ke mode ketiga, ini all motor locked, alias ini kalau kita ke kanan ke kiri ini tetap aja. Mari kita coba, 1, 2, 3. Ini lampunya berkedip 3 kali, berarti kita udah masuk ke mode ketiga. Ini kalau kita ke kiri ke kanan ini sama aja. Ininya gak ikut, tetap aja. Dan kita masuk ke mode keempat, yaitu all following. Dengan 4 ketukan, 1, 2, 3, 4. Nah ini berkedipnya itu lambat gitu ya, tapi 1 kali. Jadi berkedip terus. Ini mirip kayak mode pertama, 1 ketukan gitu. Dan ini kamera dapat bergerak dengan bebas mengikuti 3 aksis. Jadi ini ngikut ya. Dan di sini juga ada mode kalibrasi jika ini tampilan HP-nya ini gak benar. Cara kalibrasinya itu kita tinggal tahan 6 detik. 1, 2, 3. Ininya tahan 6 detik. 4, 5, 6. Nah, cuman ini bakal ngaco karena saya udah benar tadi posisinya. Jadi kalau kita kalibrasi jadi ngaco kayak gini. Kayaknya, anjay. Lognya jadi ini bisa diatur nanti ininya arah-arahnya. Jadi kalau kita ke kiri ini juga ke kiri. Oh jadi ini kebalik ya, kalau kita ke kanan berarti ini ke kiri. Kalau kita ke kiri berarti ini ke kanan, ke atas juga bisa. Ini bisa diatur dan ini ada untuk zoomnya. Tapi ini hanya berfungsi saat di aplikasi Best Steady Pro-nya aja. Kalau kita ke atas, ini ngezoom. Kalau kita ke bawah, ini kecilan lagi. Dan ini di belakang ada mode ini. Kalau di sini dibaca sih ada mode mode sport. Untuk tekan 1 kali, bakal masuk ke mode sport. Dan kalau kita tekan 2 kali, kita masuk ke recenter. Tapi saya kurang tahu itu fungsinya kayak gimana. Jadi kita skip aja buat yang itu. Dan nanti saya akan tunjukkan gimana perbedaan video menggunakan gimbal dan tanpa gimbal. Oke, langsung aja kita cek videonya.
Dan jika kita rekam videonya langsung dari aplikasi Brikanya, ini ada mode kayak ngikut muka orang gitu, dan jadi ini gimbalnya tuh ngikut ke muka saya tuh. Ini bagus banget jika kalian merekam videonya sendiri gak butuh bantuan orang, jadi ini bisa ngikut-ngikut sendiri kameranya. Mantep, gimbalnya maksud saya, bukan kameranya. Oke, kembali lagi ke studio. Jadi itulah sekian rekaman video saya di outdoor tentang cara penggunaan gimbal dan fitur-fiturnya. Ini saya juga kurang lengkap sih jelasinnya, dan jika kalian mau lihat jelasnya silahkan cari aja di YouTube. Ini cuman review abal-abalan sih, dan menurut saya ini recommended banget buat kalian yang ingin jadi vlogger atau filmmaker, mungkin cocok ya. Ya, gimbal ini pastinya agar menstabilkan video kita ya, jadi emang bisa bikin video kita lebih stabil. Dan oke, cukup sekian saja video dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe gratis. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, terus ini gimbalnya gimana? Jual aja. Masa jual sih, kan baru beli.